Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaji, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas pagi Universitas Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas agama Islam, membuat makalah dengan judul Akhlak kepada Sesama Manusia dan Alam. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya, yaitu khuluqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Lalu, dalam makalah ini, kita mau membahas apa sih? Ya, dalam makalah ini kita akan membahas yaitu satu, apa yang dimaksud dengan akhlak, dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan akhlak manusia kepada alam. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, ya, dari bentuk mufradatnya yaitu khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebutnya yaitu akhlak yang buruk atau akhlak yang masmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, yaitu kita sebut dengan akhlak mahmudah. Selain akhlak digunakan pula istilah etika dan moral. Persamaan antara akhlak dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari sekian banyak macam pengertian dan definisi mengenai akhlak, saya mengambil yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan ulama besar muslim yang memiliki semangat intelektual yang sangat tinggi dan terus-menerus ingin tahu dan mengkaji segala sesuatu. Hal tersebut karena banyaknya kontribusi beliau dalam mengembangkan ilmu Islam yang diwujudkan dalam banyaknya buku karya beliau. Dari beberapa keilmuan yang ditulis dalam bukunya, beliau banyak mengkaji tentang akhlak. Konsepsi akhlak yang dibangun oleh beliau memiliki corak religius, rasional, dan sofistik intuitif. Di samping menunjukkan kemajmukan karena beragamnya sumber yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali. Banyaknya hasil kajian dari Imam Al-Ghazali, beliau bisa menyimpulkan bahwasanya pendidikan akhlak menurut beliau dapat diklasifikasikan seperti halnya: 1. Perbuatan baik dan buruk, kesanggupan untuk melakukannya, mengetahui kondisi akhlaknya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda dan menyukai salah satu di antara keduanya, yaitu kebaikan atau keburukan. Kemudian, pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah proses pembentukan akhlak manusia yang ideal dan pembinaan yang sungguh-sungguh sehingga terwujud suatu keseimbangan dan ifah. Akan tetapi tidak ada manusia yang dapat mencapai keseimbangan yang sempurna dalam keempat unsur akhlak tersebut. Kita tetap harus berupaya ke arah itu, kecuali Rasulullah SAW, karena beliau sendiri ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan oleh karenanya beliau harus sempurna terlebih dahulu. Lalu bagaimana implementasi akhlak manusia kepada alam? Alam semesta adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dimanfaatkan. Menurut Al-Qaradawi, ia meliputi amanah kepada manusia untuk menggunakan sebaik-baiknya sumber daya alam tanpa merusakkan sistem keseimbangan ekologi, di samping tidak membunuh hewan tanpa sebab yang dibenarkan. Ridwan Asy-Syirbani ketika menguraikan akhlak terhadap alam zahir ialah dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber alam ini untuk perkara yang makruf, menggunakan dengan kadar kecukupan dan dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlebihan, serta tidak melampaui batas dan memanfaatkan secara baik, produktif, dan dilarang melakukan kerusakan. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Perilaku yang baik bisa disebut dengan akhlak yang masmumah. Begitu juga sebaliknya, perilaku yang buruk disebut dengan akhlak mahmudah. Selain akhlak, digunakan pula istilah etika dan moral. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Perbedaannya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika bertitik
tolak dari pikiran manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.